Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 27. Di video sebelumnya, Kang Yosung tuh sedang berada di Hong Kong di wilayah kumuh bernama Black Dragon Citadel. Kang Yosung di sana memiliki misi untuk masuk di dalam labirin mirip dengan menara untuk mencari pria yang melakukan kekejian dan menebar teror di sana. Saat Kang Yosung sampai di sana, nah pria yang dimaksud itu adalah pria berambut hijau yang mengakhiri Swordmaster dari Cina. Kang Yosung sekarang itu tengah menjelajahi labirin untuk menuju di wilayah ke-18. Wilayah terakhir tempat pria berambut hijau tersebut yang juga dikenal sebagai Raja Labirin Black Dragon Citadel. Kang Yosung yang menjelajah labirin dengan bocah pemandunya kemudian sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Kang Yosung kemudian mengatakan pada bocah pemandunya untuk tetap berada di bawah bersama Blacky. Kang Yosung akan naik sendiri tuh melawan si maniak yang berada di sana. Saat sampai di atap gedung, Kang Yosung sudah ditunggu oleh maniak yang harus dia beresin. Si maniak ini cuma menanyakan satu hal pada Kang Yosung. Bagaimana perjalanan Kang Yosung di dalam labirin tersebut? Nah, Kang Yosung ngejawab kalau itu emang udah kayak neraka beneran. Setelah bertukar kalimat, pertarungan pun langsung dimulai. Si maniak yang duluan menerjang Kang Yosung. Kang Yosung juga sangat serius di sini. Dia langsung menggunakan Black Death dan juga mengaktifkan skill kelas mitik Heavenly Demon Descent. Saat bertarung, pria ini juga bilang kalau dia telah lebih kuat karena rasa sakit yang sebelumnya Kang Yosung berikan. Kang Yosung juga sadar akan hal itu karena ternyata skill Heavenly Demon ikut bereaksi. Skill ini tuh tahu kalau Kang Yosung melawan orang yang lebih kuat atau setara dengannya, maka Kang Yosung bakal bisa melihat masa lalu orang tersebut saat mereka beradu pedang. Kang Yosung sampai kaget tuh bagaimana perkembangan si maniak tersebut hanya dalam 1 bulan udah bisa membuat skill Heavenly Demon bereaksi. Saat pertarungan terus berlangsung, Kang Yosung kemudian membuka pembicaraan sambil bertarung. Kang Yosung ternyata tahu identitas si maniak ini. Pria ini dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran dengan nickname No Name atau tidak memiliki nama. Bukan cuma itu, Kang Yosung juga tahu hal lain tentang si No Name ini. Pria tersebut ternyata pernah menjadi player menjanjikan milik Cina yang membangkitkan kekuatan di musim ketiga. Tapi namanya tuh kemudian menghilang dari peredaran karena ternyata reputasinya menjadi hancur. Banyak orang yang tidak mengakuinya sebagai seorang player milik umat manusia karena masa lalu dari No Name yang pernah menjadi pembunuh bayaran. Dari sini kita mengerti tuh kenapa si No Name ini benci banget pada Kang Yosung sang hero King, karena dia ternyata nggak bisa menjadi pahlawan sebab masa lalunya yang kelam. Kang Yosung kemudian menambahkan kalau pria ini sekarang sudah jatuh lebih jauh. Bukan cuma berubah dari player naik daun menjadi black player, sekarang dirinya malah menjadi penjahat kelas kakap, bahkan mengikat kontrak dengan Pain Monarch, salah satu monark yang telah dilarang untuk diikat kontrak. Setelah mendengar Kang Yosung tahu tentang dirinya, No Name mulai membuka suara. Dia bilang dia sengaja mengundang Kang Yosung ke tempat kumuh tempat mereka sekarang. Semuanya karena nasib mereka sama tapi juga berbeda. Si No Name ternyata juga kehilangan keluarganya karena Tower Break di season 1. Ampasnya tidak ada yang menyelamatkan dia, makanya No Name malah terjebak di Black Dragon Citadel. Hidup di kawasan kumuh seperti Black Dragon Citadel adalah hidup yang sangat menyengsarakan. Di sana ada banyak kriminal, kelaparan di mana-mana, dan jalan untuk bertahan hidup cuma dengan cara ikut jadi kriminal doang. Hal ini jelas jauh berbeda tuh dengan Kang Yosung yang emang kehilangan keluarga di season 1, tapi ada Partai Sik yang menjadi penjaganya sejak saat itu. Si No Name kemudian melanjutkan menceritakan hidupnya. Dia bilang, hidup di kawasan kumuh bahkan bukan cuma tentang menjadi kriminal. Sinar matahari saja itu baru bisa dirasakan saat mereka ke pinggiran kota atau harus naik ke atap sebuah gedung. Dan itu tentu tidak gratis. Mereka yang menguasai atap gedung dan pinggiran kota adalah orang kejam
kejam, jadi mereka biasanya harus saling bunuh cuma untuk sinar matahari doang. Makanya si No Name bilang dia menjadi kriminal, menjalin kontrak terlarang dengan Pain Monarch, lalu menjadi Black Player. Semua tuh cuma untuk satu hal, dia ingin keluar dari kawasan kumuh tersebut. Kang Yosung yang mendengarkan tujuan itu meringis karena bocah yang menjadi pemandunya juga punya harapan yang sama. Mereka ini cuma mau keluar dari wilayah kumuh penuh kriminal. No Name terus menceritakan hidupnya. Dia sudah melakukan segalanya untuk merangkak dari tempat kumuh tersebut. Mulai dari menjadi pembunuh bayaran, menjadi player yang kemudian dibuang karena masa lalunya. Dan yang terakhir adalah ketika dia mengakhiri Swordmaster milik Cina karena kebencian pribadi. No Name tuh benci banget pada si Swordmaster yang tidak ingin lagi disorot kamera. Padahal sorotan kamera tuh adalah impian bagi No Name. Saat cerita mulai selesai, pertarungan pun kembali terjadi. Saat dagger Kang Yosung dan pedang No Name beradu, Kang Yosung mulai melihat serpian ingatan dari pria tersebut. Kang Yosung sebenarnya marah tuh karena dia tidak mau melihat masa lalu dari seorang penjahat. Setelah senjata keduanya beradu, No Name sempat mundur dari hantaman Kang Yosung. Saat dia mundur, Kang Yosung sudah menyiapkan skill jaring besi yang selalu dia gunakan. Kang Yosung kemudian menggunakan jaring ini untuk memerangkap si No Name. Tapi ada hal yang janggal. Kang Yosung ternyata tidak menarik jaring ini dengan sekuat tenaga, jadi No Name itu masih bisa bernafas. No Name kemudian bilang, apakah sekarang Kang Yosung bersimpati padanya? Ya tentu saja tidak. Kang Yosung tidak akan bersimpati pada kriminal, jadi dia langsung saja menyerang untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Saat serangannya mendarat, No Name tuh ternyata masih bisa berdiri. No Name yang tahu dia kalah kemudian mengungkapkan kemarahannya. Selanjutnya dia tuh menerjang Kang Yosung. No Name marah karena Kang Yosung katanya kuat itu cuma karena gelar Raja Pahlawan miliknya. Saat No Name maju, pria rambut hijau ini melakukan hal tidak terduga. Dia itu sengaja membuat dirinya selesai di tangan Kang Yosung. Kang Yosung itu sampai kaget dengan apa yang dilakukan oleh pria tersebut. Dalam rasa terkejut Kang Yosung, dia kemudian baru sadar dengan strategi dari No Name. No Name itu sengaja membuat dirinya diakhiri oleh Kang Yosung karena dengan begitu dia tuh bisa kabur. Ingat aturan menara, sesama player itu nggak bisa saling membunuh. No Name yang keluar dari menara katanya juga akan menjadi lebih kuat karena rasa sakit yang sekarang dia rasakan dari Kang Yosung. Kang Yosung yang tahu No Name mau kabur tidak mau membiarkan hal tersebut terjadi. Kang Yosung kemudian melempar No Name dari atap gedung. Nah ternyata jika player tuh meninggal karena jatuh dari gedung, maka mereka dianggap meninggal dalam menara dan bukan di tangan player. Jadi bakal mati beneran. Kang Yosung sekarang itu tinggal menunggu notifikasi apakah si No Name ini meninggal karena jatuh atau karena serangan fatal dari Kang Yosung. Saat Kang Yosung menunggu dan menunggu notifikasi penting tersebut, dia kemudian dikagetkan. Notifikasi menara malah memperlihatkan kalau Kang Yosung mendapatkan senjata baru. Kang Yosung sampai marah tuh karena bukan hal itu yang dia butuhkan sekarang. Sebab dari jendela notifikasi yang muncul di tengah kemarahan Kang Yosung, lagi-lagi Kang Yosung malah harus berurusan dengan hal aneh. Notifikasi menara yang muncul itu memperlihatkan Kang Yosung mendapatkan sebuah senjata berupa pedang bernama Zen. Zen disebut menara sebagai senjata dari orang yang mendambakan kekalahan. Saat Kang Yosung memegangnya, sebuah suara kemudian terdengar di kepala Kang Yosung meminta senjata tersebut. Nah, suara itu ternyata muncul dari sang Heavenly Demon. Pedang Zen yang didapatkan Kang Yosung ternyata adalah pedang dari Heavenly Demon. Notifikasi kemudian muncul. Apa Kang Yosung ini mau menggunakan pedang tersebut sebagai persembahan? Kang Yosung itu langsung saja ngejawab setuju. Toh dia punya dagger bernama Black Death. Saat Kang Yosung mempersembahkan pedang Zen pada Heavenly Demon, hal ini ternyata membuat Kang Yosung itu bisa memasuki sebuah menara yang dimiliki Heavenly Demon. Saat pintu menara tersebut terbuka, Blacky dan juga bocah pemandu Kang Yosung muncul di sana. Nah, Kang Yosung kemudian berpamitan dan bilang dia akan masuk ke dalam menara Heavenly Demon dan menyuruh keduanya menunggu dengan tenang. Hal ini tuh karena Kang Yosung harus buru-buru masuk ke dalam menara. Sebab menara ini cuma terbuka selama 3 menit. Saat masuk ke dalam menara milik Heavenly Demon, Kang Yosung berada di sebuah ruangan sangat gelap dan cuma berdua dengan sang Heavenly Demon sendiri. Heavenly Demon tuh bahagia melihat pedangnya telah kembali ke tangannya. Bahkan saking bahagianya, saat memegang pedang tersebut, Heavenly Demon itu bahkan kembali ke wujud primanya.
Kang Yosung yang ada bersama Heavenly Demon kemudian mulai membuka pembicaraan. Kang Yosung langsung saja tuh mau meminta imbalan karena telah membawakan pedang milik Heavenly Demon. Saat menanyakan apa hadiah yang diinginkan Kang Yosung ngejawab dia mau kekuatan lain dari sang Heavenly Demon. Kalau enggak, Heavenly Demon tuh bisa ngembaliin pedangnya pada Kang Yosung. Heavenly Demon yang melihat Kang Yosung mengejar kekuatan yang lebih besar kemudian menanyakan satu hal penting. Untuk apa Kang Yosung membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari Sakara? Sudah jelas kalau Kang Yosung itu sudah mencapai ranah luar biasa karena telah mengalahkan 2 monark. Kang Yosung mengejutkan Heavenly Demon dengan bilang dia tuh membutuhkan kekuatan untuk mengakhiri World of Towers. Kang Yosung yang memiliki tujuan mengakhiri World of Towers itu karena capek dipermainkan. Nah, saat mengumumkan hal tersebut, Kang Yosung langsung mendapat sorotan dari semua monark. Kang Yosung tuh nggak peduli dengan sorotan tersebut. Kang Yosung sudah mencapai sebuah kesimpulan. Andai saja World of Towers tuh nggak ada, maka akan ada banyak hal yang bisa dia cegah. Salah satunya itu adalah No Name. Kang Yosung emang membenci pria maniak tersebut, tapi dia juga tidak bisa menghilangkan faktor World of Towers. No Name itu berubah menjadi penjahat karena orang tuanya meninggal karena fenomena Tower Break yang ngebuat dia harus tinggal di wilayah kumuh penuh kriminal. Lalu bukan cuma No Name, bocah yang berlaga menjadi Raja Iblis dan menyiksa orang lain, kemudian Khon Vladimir yang menyerang negaranya sendiri dan menewaskan ribuan orang karena cuma ingin memiliki kekuatan monark. Semua itu tidak akan terjadi kalau World of Towers dihilangkan. Untuk mencegah semua orang terjatuh seperti 3 orang inilah, Kang Yosung mau mengakhiri World of Towers, game yang mengendalikan semua orang. Heavenly Demon yang mendengar pengakuan Kang Yosung kemudian tertawa. Dia menanyakan apakah Kang Yosung itu akan mengakhiri seluruh monark lalu berharap akhir dari World of Towers. Kalau itu yang diincar Kang Yosung, maka Kang Yosung akan melakukan hal sia-sia. Heavenly Demon itu telah mengalahkan beberapa monark, namun dengan mudah monark baru muncul lagi. Jadi mereka tentu saja tidak akan ada habisnya. Heavenly Demon berkesimpulan kalau Kang Yosung tidak akan pernah mencapai akhir dari World of Towers. Sama seperti apa yang dilakukan Heavenly Demon dulu. Dia sudah menghabisi banyak monark, namun World of Towers itu enggak pernah berakhir. Kang Yosung yang mendengar pengakuan dari Heavenly Demon kemudian mengubah pertanyaannya. Bagaimana kalau dia bukan cuma mau mengalahkan para monark, tapi Kang Yosung tuh mau menghabisi High Monarch. Monark dengan hierarki paling tinggi. Kang Yosung tuh ingat betul kalau High Monarch itu memiliki pengaruh paling besar. Saat lebih 90% monark mendukung Immortal Monarch saat melanggar aturan menara dan berharap monark tersebut tidak mendapat hukuman, Immortal Monarch membatalkan suara tersebut. 90% suara itu tidak dianggap. Bahkan si High Monarch sendiri yang kemudian menghukum dan menghilangkan Immortal Monarch dari World of Towers. Jadi Kang Yosung berkesimpulan, jika dia bisa membereskan High Monarch yang memegang kendali teratas, maka Kang Yosung itu akan bisa mengakhiri game tersebut. Bahkan Kang Yosung berasumsi lebih jauh guys. Jangan-jangan High Monarch ini adalah orang yang membuat World of Towers. Heavenly Demon yang selesai mendengar Kang Yosung bicara kemudian menanyakan satu hal. Apa yang Kang Yosung mau tahu tentang kebenaran menara? Nah, saat Kang Yosung berbicara, ternyata dia tidak bisa mengeluarkan sedikit pun suara. Di sini, Heavenly Demon tuh tahu kalau itu adalah tindakan dari menara yang menghentikan Kang Yosung bicara. Namun Heavenly Demon mengerti banget kemarahan Kang Yosung. Bahkan Heavenly Demon tahu pilihan Kang Yosung dalam Trial Awakening keduanya dan sekarang memang Kang Yosung cuma harus melangkah maju saja. Jika Kang Yosung mau melangkah maju dan melawan semua monark, tentu saja Kang Yosung butuh kekuatan. Nah, Heavenly Demon kemudian mengubah menara yang mereka tempati dari ruangan hitam gelap menjadi padang ilalang. Kang Yosung yang melihat fenomena ini kemudian kembali bisa bicara. Dia bilang kalau Heavenly Demon mengerti, maka Heavenly Demon harus memberinya sesuatu. Heavenly Demon kemudian tersenyum karena dia telah menyiapkan hadiah bagi Kang Yosung. Tapi itu jelas tidak gratis. Kang Yosung harus menyelesaikan ujian baru dari sang Heavenly Demon. Apa isi ujiannya? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih banget ya udah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.